Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat dalam membersamai keluarga di rumah. Di pagi hari ini saya mau membagikan video kegiatan saya di rumah saat hari libur ya. Karena anak-anak tidak sekolah, jadi saya mau bersih-bersih kulkas. Berhubung kulkasnya ini sudah kurang lebih 2 minggu saya tidak pernah bersihkan karena memang betul-betul sibuk mengurus anak, antar jemput anak sekolah, menyelesaikan setrikaan dan lain-lain. Jadi di sini selama beberapa minggu ini saya beli apa-apa langsung masukin ke kulkas, beli apa-apa langsung dorong langsung masuk ke kulkas. Jadi kulkasnya lumayan padat tapi tidak teratur teman-teman. Tidak lupa juga saya mau mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman di rumah, bunda-bunda yang sudah subscribe dan sudah selalu nonton channel saya. Insya Allah channel saya semakin berkembang dengan bantuan kalian semua. Ini adalah weekend yang spesial ya, karena di rumah ini ayah itu ada. Dan setelah 7 hari kita ditinggal, dan akhirnya ayah pulang dan sekarang bisa bantu-bantu saya bersih-bersih rumah. Jadi di sini tuh saya keluarkan semua isi kulkas ya, sambil buang-buang semuanya yang sudah tidak terpakai, yang sudah expired ya teman-teman. Saya keluarkan semua dan semua pernak-pernik di dalam kulkas itu saya cuci karena sudah lumayan kotor. Sudah 2 minggu tidak pernah deep clean ya. Biasanya itu seminggu sekali saya bersihkan, tapi kali ini karena memang benar-benar sibuk, terus si bungsunya sakit, jadi saya tidak ada menjamah dapur sama sekali. Lagi asik bersih-bersih, ternyata bapak suami minta bikinkan mie goreng karena memang belum sarapan ya. Tadi habis beli cemilan, pulang ke rumah ternyata lapar. Dan seperti biasa, bapak suami kalau pulang dari luar kota itu selalu cari Indomie goreng. Karena mungkin sudah bosan ya makan di luar. Jadi sekarang sampai di rumah pasti minta mie goreng sama telur ceplok. Oke, kita buatkan mie goreng buat bapak suami sarapan. Jadi diselesaikan dulu tanggung jawab kita sebagai seorang istri, bikinkan sarapan. Kalau sudah sarapan, sudah aman insya Allah. Nanti makan siangnya lagi terserah mau makan apa. Kalau saya capek kita bisa pesan atau kita beli makan di luar. Yang penting paginya sudah sarapan ya, supaya saya bisa lanjut kerja, beres-beres kulkas dan bersihkan dapur. Meskipun sibuk bersih-bersih, jangan pernah mengabaikan tugas kita sebagai seorang istri. Meskipun kebersihan di dalam rumah itu juga menjadi satu kewajiban ya, tapi ada kewajiban yang lebih prioritas selain bersih-bersih, yaitu mengurus suami. Jadi sandingkan semuanya supaya tetap aman. Sekarang urusan kampung tengah sudah selesai ya. Kita lanjut bersih-bersih kulkasnya. Jadi di sini tuh saya sudah keluarkan semua perintilan dalam kulkas, isi-isi yang sudah tidak bermanfaat lagi saya keluarkan. Terus saya cuci kulkasnya ya. Saya cuma pakai cairan sunlight aja, tapi cairan busanya tidak usah terlalu banyak. Sekira kotoran-kotorannya bisa hilang ya dengan dioles pakai kain basah.
Oh iya, di sini kulkasnya saya tidak matikan ya. Saya tidak cabut colokannya karena saya cuma sebentar saja. Kalau memang bersih-bersih kulkasnya lama, biasanya saya cabut. Ini kalau habis saya sabunkan nanti saya tutup lagi. Jadi insya Allah aman. Kulkas juga bisa tercium bau apek ya, bau seperti makanan basi kalau sudah terlalu lama tidak dibersihkan. Apalagi ada sisa-sisa makanan atau sisa-sisa sayur-sayuran yang sudah membusuk, itu sudah mengganggu penciuman teman-teman. Jadi setidaknya 2 minggu sekali kita bisa bersih-bersih sampai benar-benar bersih. Di sini saya sabun-sabun semuanya. Nanti setelah itu saya bilas sama air biasa, lalu saya lap sama kanebo. Jadi insya Allah semuanya bersih dan kembali harum lagi. Di sini tidak terlalu basah ya, karena saya pakai sabunnya cuma sedikit, jadi tidak terlalu berbusa dan tidak terlalu basah, tapi kotorannya hilang. Jadi setelah dikasih sabun tadi, saya sudah bilas dan saya bersihkan pakai kanebo lagi supaya benar-benar kering. Di sini bilasnya tidak disiram-siram ya, saya cuma pakai kain basah juga. Atau pakai kanebo basah bisa langsung sambil kanebonya dibilas-bilas di air, jadi bisa sambil membersihkan sisa-sisa sabun yang tadi. Sekarang sudah bagian luar kita bersihkan ya. Ini bagian yang paling rentan sekali kotor. Karena kenapa? Karena kalau anak-anak buka kulkas, ambil sesuatu di dalamnya, tidak memandang tangan kotor atau tangannya habis memegang sesuatu, pegang ke kulkas, jadilah kulkasnya berawan-awan. Ya begitulah, namanya juga anak-anak ya. Jadi bagian luar kulkas ini tidak hanya pas deep clean aja saya bersihkan, bagian pintu-pintunya ini tiap hari saya lap pakai tisu basah atau pakai kain basah. Soalnya bekas-bekas tangan kurang enak dipandang ya, kayak terlalu jorok begitu. Jadi harus tiap hari dibersihkan. Yang 2 minggu sekali itu, kecuali bagian dalamnya saja. Terus itu di atas kulkas juga sangat-sangat kotor. Ini sampai berapa kali saya gosok dan saya bersihkan pakai kain yang agak kasar ya. Soalnya Masya Allah debunya luar biasa sekali. Kulkasnya tadi sudah bersih, luar dan dalam, bagian atas juga sudah. Sekarang kita cuci perintilannya ya. Nanti setelah cuci perintilan kita lap, baru kita pasang kembali. Dan kita seleksi isi kulkas yang dikeluarkan tadi. Ada yang bisa dibuang atau masih ada yang bisa digunakan kembali. Kita tata rapi lagi, kita bersihkan lagi tempat-tempatnya. Agak repot ya. Jadi saya kalau bersihkan kulkas itu memang nanti hari-hari libur, karena waktunya itu cukup lama, memakan waktu yang lumayan ya. Karena harus bersih-bersih, harus mencuci, harus melap, harus menunggu semua ini kering, baru bisa beres menyalin-nyalin sisa-sisa makanan yang ada dalam kulkas. Jadi betul-betul menyita waktu, bisa sampai 2-3 jam saya membersihkan ini. Capek ya teman-teman, tapi ya begitu demi kebersihan dan kenyamanan ibu rumah tangga yang ada selalu di dapur. Kalau kulkasnya kotor juga rasanya tidak enak. Pas buka kulkas, aromanya kurang sedap. Ya jadinya kurang bagaimana ya, kurang enak begitu ya. Pokoknya kalau bersih itu, pokoknya semuanya akan terasa nyaman berada di dapur. Dapur ini adalah sentralnya ibu-ibu ya teman-teman. Mau dia wanita karir, mau dia ibu rumah tangga, tetap kalau apa-apa itu pasti ke dapur. Selagi masih ada kehidupan, dapur itu masih tetap hidup ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin dapur itu dibikin bersih, dibuat nyaman. Meskipun bukan dapur yang mewah, hanya sebuah dapur sederhana, tapi sudah bisa bikin kita nyaman. Karena dari dapur ini ibu-ibu itu bisa menciptakan berbagai menu makanan sehat untuk keluarga yang dibuat dengan cinta. Masya Allah. Jadi ini perintilan kulkasnya tadi sudah dicuci, saya sudah tiriskan sebentar. Kalau menunggu kering, betul-betul kering, jadi agak lama. Jadi saya bantu saja sama lap ya. Saya lap pakai lap kering yang menyerap air. Ya sisa-sisa baju anak-anak yang sudah pada robek itu saya jadikan lap. Pakai lap ini, jadi setelah dilap sudah bisa langsung
dipasang di kulkas ya. Jadi bunda-bunda yang ada di rumah menikmati rumah bersih itu sangat nyaman sekali ya, Masya Allah. Tapi prosesnya membersihkan itu, aduh luar biasa. Pinggang itu sampai encok. Ini untung saya ada bapak suami yang bantu. Karena kebetulan pak suaminya ada, jadi saya tidak duduk berdiri mengambil-ngambil barang ya. Jadi beliau yang bantu. Jadi merasa ringan ya sedikit. Yang paling melelahkan itu kalau duduk berdiri, ada yang diambil berdiri lagi, ada yang mau ditaruh harus berdiri lagi. Capek teman-teman. Sekarang sudah beres lap-lap itu rak-raknya ya. Sekarang saya masukkan semua barang-barang yang ada di dalam kulkas, dikembalikan ke tempatnya. Ini saya masukin semua gula. Ini gula harta karunku yang paling berharga berada di perantauan. Karena ini gula satu-satunya terenak yang saya bawa dari kampungku sendiri ya. Ini dari Toli-Toli, gula asli. Sebagian ada yang dari Buol yang dikirimkan sama keluarga. Jadi ini saya sangat sayang ya, gulanya sudah 1 tahun di dalam kulkas. Memang benar-benar saya irit pakainya. Soalnya di sini tidak ada dijual teman-teman. Kalaupun ada itu bukan asli, tidak seperti yang dari kampung ya. Terus di sini juga ada asam mangga yang saya keringkan. Ini juga bisa bikin makanan khas kampung saya, makanan khasnya orang Bugis ya. Ini pokoknya terenak. Semua perbumbuan itu kalau saya pulang ke Toli-Toli itu banyak yang dibawa. Karena di sini tidak ada teman-teman. Jadi supaya tidak menyusahkan kita, satu saat kita mau makan masakan khas daerah kita bisa bikin sendiri. Jadi semua diawetkan di dalam kulkas. Ada yang sebagian ada dibekukan, sebagian ada yang di dalam kulkas. Jadi kulkas sebisanya suhunya tetap stabil supaya menjaga yang di dalam itu tetap, harta karunku itu tetap awet teman-teman. Itu dipelihara seperti Masya Allah, namanya jauh ya, kita bawanya penuh perjuangan, jadi disayang. Oh ya, di sini saya selalu ready juga di kulkas itu kayak bumbu-bumbu rujak ya. Karena suami saya itu pecinta rujak teman-teman. Jadi saya selalu readykan itu gula merah bumbu rujak. Jadi buat kalau suatu saat dia mau, saya tinggal lelehkan saja, sudah ada bumbu-bumbunya. Itu selalu ready karena dia juga tidak gampang basi meskipun lama. Jadi saya selalu simpan. Jadi ini banyak makanan olahan yang sudah lama di dalam kulkas tidak sempat saya keluarkan. Sekarang ini saya keluarkan semuanya. Saya cuci tempatnya, yang sudah tidak bisa dimakan saya buang. Karena sudah kurang enak rasanya ya, sudah terlalu lama dalam kulkas. Sama ada bahan-bahan kue, bumbu-bumbu yang sudah terbuka itu, yang sudah tidak bisa dikonsumsi lagi, saya buang. Sebagian ada yang sudah expired teman-teman. Ini juga perbumbuan saya kayak lengkuas parut, itu sudah saya simpan di dalam Tupperware. Dan semuanya masih bagus, alhamdulillah ya, masih bisa digunakan. Oh iya, karena saya belum sempat ke pasar, belum ada agenda untuk food prep ya. Jadi saya untuk sementara ini masih malas untuk melakukan itu. Jadi saya sekarang cuma beli sayur untuk dimakan hari ini atau sampai besok. Nanti besoknya kita beli sayur lagi. Karena kebetulan di kompleks saya di depannya itu ada penjual sayur. Kebetulan di depan komplek itu ada paman sayur setiap pagi, jadi kita bisa beli. Kalau hanya sekedar untuk dimakan hari ini dan besok, bisa dibeli sama paman saja. Kalau mau food prep kita harus ke pasar tradisional ya, supaya pilihannya banyak. Tapi saya masih malas lagi, soalnya itu butuh banyak tenaga teman-teman ya. Tidak bisa sambil-sambil kita kerjakan ini terus harus food prep lagi. Dia memang benar-benar memakan waktu.
Jadi satu tempat saya siapkan buat kayak keju, kayak mozzarella yang sudah terbuka, itu saya kasih masuk di dalam Tupperware juga. Saya ganti tempatnya yang lama ke Tupperware yang baru ya, supaya lebih segar. Jadi yang lama itu bisa dicuci dan semua yang sudah terbuka itu juga tidak kering. Kalau sudah terbuka dia tidak ditaruh di dalam wadah yang punya tutup, itu bisa kering jadi kurang enak jadinya ya. Setelah semuanya beres, jangan lupa isi botol air es di dalam kulkas. Sebenarnya kita di dalam rumah ini tidak ada yang penggemar minuman dingin ya. Cuman karena biasanya kalau ada tamu, ada orang itu cari air es, jadi tidak kewalahan mau cari es batu begitu ya. Harus ada stok air es di dalam kulkas. Soalnya kalau anak-anak juga tidak boleh minum air es, saya juga tidak bisa, ayah apalagi ya. Sekarang kita lanjut bersih-bersih pintu kitchen set ya. Soalnya ini kena cipratan minyak, kena cipratan air, jadi agak berawan-awan begitu. Kalau tidak dibersihkan juga kurang bagus. Di sini saya tidak hanya membersihkan harus 2 minggu sekali ya. Kalau untuk yang ini hampir tiap hari saya bersihkan, soalnya saya tidak suka lihat kalau ada berawan-awan begitu, warnanya hitam kan. Jadi kalau ada kayak percikan air atau sisa-sisa sabun yang habis bekas cipratan cuci piring, kalau ndak langsung dilap itu rasanya ndak enak, kelihatan ya kurang bersih, kayak jorok sekali begitu. Jadi tiap hari dibersihkan. Karena ini mumpung lagi bersih-bersih di dapur, jadi sekalian kita lap-lap semuanya. Capek ya, ini sudah memakan waktu berapa jam untuk membersihkan dapur saja. Jadi harus ada schedule setiap hari. Menjadi ibu rumah tangga juga punya schedule tersendiri, tidak hanya wanita karir. Kita juga punya schedule apa yang harus kita lakukan dari hari Senin sampai hari Minggu, dan hari apa kita waktunya me time, dan hari apa kita waktunya family time. Pintar-pintar memanajemen waktu, karena kita tidak hanya butuh me time, tidak hanya butuh family time, kita juga harus butuh bersih-bersih rumah, karena tempat terlama kita beristirahat dan beraktivitas itu adalah di dalam rumah. Jadi sebisa mungkin rumah itu dibikin nyaman, dengan salah satunya harus bersih. Jadi setiap hari Sabtu itu saya pasti sudah punya agenda ya untuk deep clean, entah itu kamar mandi atau dapur. Tapi yang paling memakan waktu lama itu kan dapur. Jadi memang saya betul-betul harus hari libur, tidak bisa hari jam waktu-waktu anak sekolah, karena capek habis ini teman-teman. Saya butuh istirahat dan harus tidur kalau habis kerja yang terlalu melelahkan itu. Jadi kalau anak-anak libur saya bisa istirahat siang. Di sini cuacanya hujan teman-teman, hujan deras ya pada hari Sabtu ini. Padahal hari libur maunya itu kita sore jalan-jalan kemana begitu ya, atau mau bersepeda biasanya dengan anak-anak. Tapi kayaknya ini hujan, cuacanya tidak mendukung, dan juga kebetulan ayah baru pulang, kita katanya dipanggil untuk makan malam di luar. Jadi siang ini saya full istirahat, tidak masak, dan habis bersih-bersih kita bobo siang. Nah ini mau kasih tahu kalau kulkas itu habis dibersihkan supaya dia tidak kembali berbau lagi. Kalau suatu saat kita masukin makanan, kita kasih dia teh ya, mau teh bekas atau teh baru. Kalau teh bekas yang sudah pakai itu harus dijemur dulu, dikeringkan, karena kandungan di dalam teh itu mampu menyerap bau-bau yang tidak sedap ya, terutama bau yang kurang enak di dalam kulkas atau bau-bau sisa makanan yang ada di dalam kulkas. Jadi teh itu sangat bermanfaat. Nanti kalau sudah lama di kulkas, ampasnya itu bisa kita jadikan pupuk nabati untuk tanaman seperti lombok dan tomat. Nah, jadi ini tips nanti kulkasnya supaya tidak berbau apek ya, bau sisa makanan. Masukin saja tehnya yang sudah tidak terpakai. Oke teman-teman, sekian dulu video singkat dari saya hari ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.